Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu dosen, saya Suherman, mahasiswa S2 atau Magister Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil penelitian saya atau hasil dari tesis saya yang berjudul meningkatkan pengetahuan dan keterampilan menulis teks Pabel melalui problem based learning pada siswa kelas 7. Adapun latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini adalah yang pertama, rendahnya pengetahuan siswa mengenai teks Pabel. Kemudian yang kedua, siswa masih merasa kesulitan dalam menulis cerita Pabel. Dan yang ketiga, metode pembelajaran yang dibilang kurang menarik. Nah, pernyataan-pernyataan ini merupakan hasil dari observasi pada siswa kelas 7 yang berada di sekolah SMP 9 Cimahi. Nah, dari latar belakang tersebut, kemudian muncullah tujuan penelitian yang saya harapkan bahwa yang pertama, mengetahui pengetahuan siswa dalam menulis teks Pabel. Di dalam hal ini yaitu antara pengetahuan dengan menggunakan metode PBL dan metode pembandingnya yaitu discovery learning. Yang kedua, mengetahui keterampilan siswa dalam menulis teks Pabel sama halnya seperti poin 1, yaitu mengetahui keterampilan menulis dengan menggunakan atau melalui metode problem based learning dan metode pembandingnya yaitu discovery learning. Dan yang ketiga, mengetahui asosiasi antara pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menulis teks Pabel. Dan yang keempat, mengetahui gambaran kinerja siswa. Nah, prosedur penelitian yang saya gunakan yaitu yang pertama, siswa disajikan suatu masalah. Dalam tahap ini, siswa diberi respon, diberi stimulus maksudnya agar siswa bisa lebih berpikir kritis lagi. Dan yang kedua, siswa mendiskusikan sebuah masalah dari yang sudah tadi diberikan yaitu pada kegiatan tahap 1. Dan yang ketiga yaitu siswa terlibat dalam studi independen, di mana di sini siswa mencari yang nantinya akan menjadikan solusi-solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Dan yang keempat, siswa saling bertukar informasi dalam hal ini yaitu antara kelompoknya, yaitu siswa saling bertukar informasi maupun dengan kelompok lain bisa. Yang terakhir, yang kelima, siswa menyajikan solusi, itu menyajikan solusi dari masalah yang sudah dihadirkan tadi. Dan yang terakhir yaitu siswa mereview apa yang mereka pelajari pada hari itu. Nah, adapun metode dan desain penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu saya menggunakan metode penelitian eksperimen dengan desain penelitian yaitu kuasi eksperimen. Populasi dan sampelnya, populasinya itu siswa kelas 7 SMPN 9 Cimahi dan sampel yang saya gunakan yaitu siswa kelas 7A dan 7B. Nah, dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa nilai pengetahuan pada kelas eksperimen yaitu 0,139, sedangkan kelas kontrol pada kelas kontrol yaitu 0,154. Nah, dalam hal ini semuanya berdistribusi normal. Kemudian pada nilai keterampilan pada kelas eksperimen yaitu 0,200, sedangkan kelas kontrol yaitu 0,07. Ini lebih dari 0,05 nilai SIP-nya ya. Kemudian yang poin ketiga, terdapat asosiasi antara pengetahuan dan keterampilan dengan kriteria asosiasi tinggi ternyata. Dan yang poin keempat yaitu kelas eksperimen presentasinya yang mendapatkan nilai dengan kategori sangat baik yaitu 11 orang siswa. Ini untuk nilai pengetahuan dalam kelas eksperimen. Kemudian ada 10 kategori baik dan 1 kategori cukup. Kemudian ada 3 dengan kategori kurang. Nah, ini dalam kemampuan pengetahuan pada kelas eksperimen. Kemudian pada kemampuan pengetahuan kelas kontrol yaitu
kelas kontrol presentasinya siswa yang mendapat nilai dengan kategori baik yaitu ada 9 orang. Kemudian kategori baik ada 6 orang. Yang tadi 9 orang sangat baik, kemudian yang 6 orang itu baik. Kemudian yang cukup ada 6 orang, dan kategori kurang ada 4 orang. Itu untuk pengetahuan dalam kelas kontrol. Untuk keterampilan, kemampuan keterampilan menulis dalam kelas eksperimen, yaitu ada 13 orang siswa dengan kategori sangat baik, kemudian ada 5 siswa dengan kategori baik, dan ada 2 orang siswa dengan kategori cukup, dan ada 4 orang siswa dengan kategori kurang, dan 1 orang kategori sangat kurang. Kemudian dalam menulis di dalam kelas kontrol, yaitu ada 8 orang siswa dengan kategori sangat baik, kemudian 5 orang siswa kategori baik, 4 orang siswa kategori cukup, kemudian 5 orang siswa dengan kategori kurang, dan 3 orang siswa dengan kategori sangat kurang. Nah, itulah mungkin yang bisa saya paparkan dari hasil penelitian saya. Selebihnya mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.